Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat walafiat, berkah barokah, alhamdulillah. Kali ini kita akan belajar menentukan banyaknya pemetaan yang mungkin dari suatu fungsi. Video sebelumnya kita sudah tahu atau sudah pernah mempelajari tentang fungsi ya. Nah, sekarang kalau ada dua himpunan, yaitu himpunan A beranggota P dan himpunan B beranggota 1, berarti masing-masing himpunan ini anggotanya hanya ada 1. Maka jika A ke B merupakan suatu relasi, maka berapakah banyaknya pemetaan yang mungkin dari fungsi A ke B gitu ya. Nah, kita bisa tunjukkan dengan menggunakan diagram panah yang mudah ya. Nah, kita buat himpunan A, himpunan B, kemudian A anggotanya P, B anggotanya 1, maka kalau P kita hubungkan ke 1, maka diagram panah ini menunjukkan fungsi atau pemetaan ya. Berarti ini setiap anggota A yaitu hanya ada P saja ya, dipasangkan tepat satu dengan anggota P. Jadi ini diagram panah ini menunjukkan suatu fungsi. Jadi hanya ada satu pemetaan yang mungkin. Ya, hanya ada satu pemetaan yang mungkin. Kemudian untuk nomor 2, himpunan A beranggota P, himpunan B beranggota 1, 2. Berarti A anggotanya 1, B anggotanya 2. Nah, kita buatkan diagram panahnya. Himpunan A, himpunan B, ini P, ini 1, 2. Nah, kalau P kita hubungkan ke 1, apakah ini suatu fungsi? Iya, ya. Kemudian masih bisa lagi, ya, masih bisa lagi. Ini A, ini B, ini P, kemudian 1, 2, P kita hubungkan ke 2, maka ini pun fungsi. Berarti ada dua pemetaan yang mungkin dari A ke B. Jadi ada dua pemetaan yang mungkin. Ada dua pemetaan yang mungkin. Lanjut ke nomor 3 ya, himpunan A beranggota P, Q, kemudian himpunan B beranggota 1. Nah, maka pemetaan yang mungkin P kita hubungkan ke 1. Nah, kalau hanya seperti ini, berarti ini bukan pemetaan karena ada satu anggota A yaitu Q tidak punya pasangan. Berarti Q harus kita pasangkan ke 1. Apakah ini pemetaan? Iya. Adakah pemetaan yang lain selain ini? Tidak ada kan? Berarti ini hanya ada satu pemetaan yang mungkin. Hanya ada satu pemetaan yang mungkin. Kemudian yang nomor 4, himpunan A beranggota PQ, himpunan B beranggota 1, 2. Berarti baik A maupun B sama-sama mempunyai anggota 2. Kita coba himpunan A, himpunan B, ini anggotanya P, Q, anggotanya 1, 2. Supaya menjadi pemetaan atau fungsi, maka P kita hubungkan ke 1, Q ke 1. Satu pemetaan yang mungkin. Masih bisa kan? Nah, ini himpunan A, himpunan B, P, Q, 1, 2. Nah, ini masih bisa P ke 1, Q ke 2. Ya, ini juga pemetaan. Masih bisa lagi ya, yaitu himpunan A, himpunan B, P, Q,
1, 2. Sekarang P kedua, Q ke 1. Ini juga pemetaan ya. Masih bisa lagi, yaitu A, B, ini P, Q 1, 2. Nah, berarti yang keempat ya, ini 1, 2, 3, 4, P ke 2, Q ke 2. Masih bisakah? Tidak bisa ya. Nah, berarti ada berapa pemetaan yang mungkin? Ada 4. Jadi ada 4 pemetaan yang mungkin. Ada 4 pemetaan yang mungkin. Kemudian yang nomor 5, ini himpunan A mempunyai 3 anggota yaitu P, Q, R. Himpunan B mempunyai 2 anggota yaitu 1, 2. Nah, maka kita coba himpunan A, himpunan B, P, Q, R, 1, 2. Nah, yang pertama, P kita hubungkan ke 1, Q ke 1, R ke 1, pemetaan. Terus himpunan A, himpunan B, P, Q, R, 1, 2. Nah, sekarang yang kedua, P ke 1, Q ke 1, R ke 2, pemetaan ya. Lagi himpunan A, himpunan B, P, Q, R. Ini 1, ini 2 ya. P ke 1, kemudian Q ke 2, R ke 1. Ini juga pemetaan. Masih ada lagi ya, masih bisa lagi, yaitu himpunan A, himpunan B, P, Q, R, 1, 2. Maka ini P ke 1, kemudian Q ke 2, R ke 2 ya. Nah, masih bisa kan? Ini semuanya P ke 1, P ke 1. Sekarang kita coba P ke 2 ya, P ke 2. A, B, P, Q, R, 1, 2. Sekarang P ke 2 ya. Ini P ke 2, Q ke 2, R ke 2. Pemetaan ya. Kemudian masih bisa lagi himpunan A, himpunan B, P, Q, R, 1, 2 ya. Sekarang P ke 2, kemudian Q ke 2, R ke 1. Nah, nggak ada yang sama kan? Kemudian diusahakan tidak ada yang sama ya. Kita lanjutkan. Masih bisa lagi himpunan A, himpunan B, P, Q, R, 1, 2. Sekarang P ke 2. Nah, kemudian Q-nya kemana? Q-nya ke 1, R-nya ke 1. Nah, kalian perhatikan nggak ada yang sama kan? Kemudian masih bisa lagi himpunan A, himpunan B, P, Q, R, 1, 2. Nah, ini P ke 2, Q ke 1, R ke 2. Nah, coba kita berpikir apakah masih bisa? Ya. Nah, sekarang sudah ada berapa? Ini semuanya ada 8 ya. Ke 8 diagram panah ini kalian perhatikan apakah ada yang sama? Tidak ada ya.
Nah, tidak bisa kita lanjutkan lagi, berarti ada 8 pemetaan yang mungkin ya. Ada 8 pemetaan yang mungkin. Kita lanjutkan sekarang. Hasil dari 1 sampai dengan 5 bisa kita tuliskan pada sebuah tabel berikut ini. Ini banyaknya anggota A, B. A maksudnya adalah himpunan A, B maksudnya himpunan B. Ya, banyaknya pemetaan yang mungkin dari A ke B. Nah, ini sesuai contoh nomor 1 tadi. Himpunan A punya 1 anggota, himpunan B punya 1 anggota. Ini tadi ya. Berarti banyaknya pemetaan yang mungkin, ini A punya 1 anggota, B punya 1 anggota, banyaknya pemetaan yang mungkin hanya ada 1. Kemudian contoh nomor 2, A punya 1 anggota, B punya 2 anggota. A 1 anggota, B 2 anggota, banyaknya pemetaan yang mungkin ada 2. Terus yang ketiga, banyaknya anggota A ada 2, banyaknya anggota B ada 1. Berarti kita pakai contoh yang ketiga. Banyaknya anggota A 2, banyaknya anggota B 1, ada 1 pemetaan. Berarti ini 1 pemetaan yang mungkin. Berikutnya, banyaknya anggota A ada 2, banyaknya anggota B ada 2. Nih, ya, A dan B punya 2 anggota, ada 4 pemetaan yang mungkin. Berarti di sini banyaknya pemetaan yang mungkin ada 4. Terus yang kelima, contoh yang kelima, banyaknya anggota A ada 3, banyaknya anggota B ada 2, pemetaan yang mungkin ada 8. Berarti ini banyaknya anggota A 3, banyaknya anggota B 2, maka banyaknya pemetaan yang mungkin ada 8. Nah, sekarang ya, dari hasil ini, kalau banyaknya anggota himpunan A sebanyak M, kemudian banyaknya anggota himpunan B sebanyak N, maka banyaknya pemetaan yang mungkin dari A ke B ada berapa? Nah, ini untuk menyusun suatu rumus. Kita perhatikan ya, kita bisa menentukan hubungan dari banyaknya anggota A dan B dari hasil tadi ya, dari contoh 1 sampai dengan contoh 5. Kalau di sini 1, ini 1, ini 1. Ini 1 2 2, 2 1 1, 2 2 4, 3 2 8. Nah, kita mulai dari sini dulu, coba ya, ini mungkin yang mudah. Ini kita hubungkan antara banyaknya anggota A dengan banyaknya anggota B. Kita coba ya, mulai dari sini. Ini kan 2. 2 itu kalau 1 kali 2, 2, tapi kalau ini di 1, 2 kali 1 kan nggak mungkin. Berarti tidak menggunakan operasi perkalian. Kita coba pangkat. Kalau pangkat ya ini 1 pangkat 2 hasilnya 1. Berarti kan bukan 2. Tapi kalau dibalik, 2 pangkat 1 hasilnya 2. Berarti ini 1 pangkat 1, 1. 1 pangkat 2, 1. 2 pangkat 2, 4. 2 pangkat 3, 8. Oh, rupanya ini berarti banyaknya anggota B dipangkatkan dengan banyaknya anggota A. Berarti ini 1 adalah 1 pangkat 1. Kemudian 2 itu dari 2 pangkat 1. Ya. 2, 1 berarti 1 ini dari 1 pangkat 2, terus 4 ini 2 pangkat 2, nah 8 ini 2 pangkat 3, 2 pangkat 3, 2 pangkat 3, maaf ini salah ya, 2 pangkat 3. Nah, berarti kalau banyaknya anggota A ada M, banyaknya anggota B ada N, kalau begitu banyaknya pemetaan yang mungkin adalah N pangkat M ya. N pangkat M. Sekarang kalau misalnya di sini 2, ini 3. Banyaknya anggota A ada 2, banyaknya anggota B ada 3. Maka
banyaknya pemetaan yang mungkin adalah 3 pangkat 2. 3 pangkat 2 hasilnya sama dengan 9 ya. Kemudian kalau ini 3, ini 3. Berarti banyaknya anggota B per pangkat banyaknya anggota A. Berarti 3 pangkat 3 sama dengan 27. Sekarang kalau ini banyak anggota A adalah 4, banyaknya anggota B ada 3, berarti banyaknya pemetaan yang mungkin adalah 3 pangkat 4. 3 pangkat 4 itu 3 kali 3 kali 3 kali 3. 3 kali 3 9, 3 kali 3 9, 9 kali 9 81. Mudah ya. Sekarang kita simpulkan, di mana kesimpulan ini kita pakai sebagai suatu rumus. Jika NA sama dengan M, ini pelajaran kelas 7, NA berarti itu banyaknya anggota himpunan A. Dan NB sama dengan N, berarti banyaknya anggota B adalah N, maka banyaknya pemetaan yang mungkin adalah N pangkat M. N pangkat M. Nah, kalau dibalik, banyaknya pemetaan yang mungkin dari B ke A, berarti banyaknya anggota A pangkat banyaknya anggota B, berarti M pangkat N ya. Berikut kita lanjutkan ke contoh soal. Jika himpunan A beranggota huruf vokal, himpunan B beranggota bilangan prima kurang dari 5, tentukan banyaknya pemetaan yang mungkin A dari himpunan A ke himpunan B. Kita jawab ya. Di sini kita sebutkan dulu yaitu anggota-anggota A dan anggota-anggota B. Anggota A adalah huruf vokal. Kita tahu bahwa huruf vokal itu adalah A, I, U, E, O. Nah, kemudian himpunan B merupakan bilangan prima yang kurang dari 5. Bilangan prima adalah bilangan yang tepat mempunyai 2 faktor, yaitu 1 dan bilangan itu sendiri. Berarti bilangan prima terkecil adalah 2. Kurang dari 5 masih ada satu lagi yaitu 3. Berarti bilangan prima kurang dari 5 adalah 2 dan 3. Nah, di sini berarti banyaknya anggota A sama dengan 5. 1, 2, 3, 4, 5. Sedangkan banyaknya anggota B atau NB sama dengan 2 ya. Nah, berikutnya yang A. Banyaknya pemetaan yang mungkin dari himpunan A ke himpunan B. Berarti banyaknya anggota B pangkat banyaknya anggota A. Berarti 2 pangkat 5. 2 pangkat 5 itu berarti 2 kali 2 kali 2 kali 2 sebanyak 5 kali ya. Ini 4, ini 4, 4 kali 4 16, 16 kali 2 32. Berarti banyaknya pemetaan yang mungkin dari A ke B sebanyak 32. Sekarang yang nomor B disuruh menentukan banyaknya pemetaan yang mungkin dari B ke A. Nah, berarti tinggal dibalik, dari B ke A berarti banyaknya anggota A pangkat banyaknya anggota B, berarti 5 pangkat 2. 5 pangkat 2 berarti 5 kali 5 sama dengan 25. Kalian paham ya? Kita lanjutkan ke nomor 2. Berapakah banyaknya pemetaan yang mungkin dari himpunan K, A, B, C, D dan ke himpunan L 1, 2, 3, 4. Sekarang kita sebutkan dulu NK atau banyaknya anggota K 1, 2, 3, 4 ya. Kemudian NL, NL-nya 1, 2, 3, 4, berarti banyaknya adalah 4. Yang ditanyakan banyaknya pemetaan yang mungkin dari himpunan K ke himpunan L ya. Banyaknya
pemetaan yang mungkin. Dari himpunan K ke himpunan L. Nah, mudah saja ini karena bilangannya sama, ya berarti banyaknya anggota himpunan L 4, pangkat banyaknya anggota himpunan K 4. Nah, 4 pangkat 4 berarti 4 kali 4 kali 4 kali 4. Ini hasilnya 16, ini hasilnya 16. 16 kali 16 256. Ini jawabannya ya. Demikian pembelajaran kali ini. Semoga bermanfaat dan menjadi ilmu yang barokah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.